Menurut pepatah, seseorang yang lemah selalu ditemani bayangan-bayangan orang hebat. Nah, pas dengan cerita donghua kita kali ini, izinkan saya si manusia tampan maraton untuk series donghua kali ini dengan judul Juesi Wuhan atau dalam arti semangat bela diri. Nah, gimana sih untuk keseruannya? Udah nggak usah banyak basa-basi, siapkan kopi dan utbray. Tandanya kalian berjanji akan mensubscribe channel ini tanpa adanya paksaan. Yuk kita mulai cerita filmnya. Kisah dibuka dengan seseorang kultivator hebat yang berada di ranah gerbang Dewa 4. Dia bernama King Yu, tidak lupa dengan wanita di sampingnya. Dia bernama Nonaran. Mereka berdua sedang membicarakan tentang pengangkatan derajat King Yu untuk menyandang sebagai murid utama di sekte. Tapi pembicaraan mereka terhenti karena adanya aura jahat yang datang. Benar sekali, muncul seseorang yang bernama Cise dari sekte hantu dengan tingkatan kultivasi gerbang dewa kelima. Cise datang untuk menyerang King Yu. Apakah King Yu berhasil melawan Cise yang berada di tingkatan ranah gerbang dewa 5? Hanya satu pilihan, pertarunganlah jalan keadilannya. Oh iya. 岁岁还不现身。 师兄， Sayang sekali King Yu dan Nonaran tak sanggup menahan serangan Cise. Tapi ajudan King Yu datang untuk menyelamatkan tuannya. Dia bernama Paman Li. Kultivasi yang dia punya sama seperti Cise, berada di tingkatan kelima. Tapi setelah ingin melawan, Cise pergi begitu saja. Singkatnya, King Yu bersama Paman Li serta murid King Yu dipanggil oleh ketua sekte Qian Yuan. Dikatakan meridian yang King Yu punya sudah terblokir, dia hanya mampu menembus ranah gerbang ilahi saja. Dan tidak lupa gelar yang akan King Yu nanti-nanti sebagai murid utama sekte harus digantikan oleh Nonaran. Dikatakan King Yu harus ditendang ke sekte luar oleh pemimpin sekte demi mengamankan dirinya. Nonaran datang di hadapan mereka cuma basa-basi saja atas kelalaiannya tidak bisa berbuat banyak pas melawan Cise. Namun Paman Li menyadari hal yang aneh. Singkat cerita, King Yu sudah berada di sekte luar. Dia memberikan motivasi kepada muridnya untuk semangat dalam belajar berkultivasi. Murid ini yang nantinya akan menjadi pemeran penting dalam cerita kita. Dia bernama Cheng Feng. Dirinya tidak tega melihat guru King Yu harus dikeluarkan dari sekte dalam. 只要你不放弃，师傅，家伙总是夜里偷偷摸摸下床，尽管来。 师傅，呀！ Paman Li dan tetua sekte luar yang bernama Sun Bao datang menghampiri King Yu. Dia beranggapan kedatangan King Yu ingin menjadi tetua juga di sekte luar. Namun King Yu tidak sama sekali untuk bersaing mendapatkan posisi tetua Sun Bao. Dia menyangkal bahwa sampah tidak pantas berada di sekte luar karena kultivasi yang King Yu punya sudah terblokir dan mentok di ranah gerbang ilahi saja. King Yu sendiri sudah menahan kesabarannya dihina seperti itu, namun pikir Sun Bao, King Yu meremehkan Sun Bao. Tapi King Yu tidak bisa berbuat banyak. Jika si Sun Bao mau bertarung, maka kita siap pertarungan jalan keadilannya. 今日到底谁才能担任外宗长老一职？我便要让掌门知晓。 师
无眼。不是，你一个废人，凭什么？孙师兄，就此作罢。Nah, yang kayak Sun Bao ini kalau belum diberi paham banyak tingkahnya. Lalu Sun Bao memberikan segel tetua yang menandakan kalau King Yu sudah resmi menjadi tetua sekte luar. Singkat cerita, King Yu bersama Cheng Feng pergi ke aula untuk mengambil segel batu roh tetua yang diberikan oleh Paman Hancong bersama anaknya yang bernama Yuer. Tidak berselang lama, Nona Ran lewat di hadapan King Yu tanpa tidak adanya dosa. Disusul juga sama Sun Bao yang dipermalukan atas kekalahannya melawan King Yu. 2坛灵酒，咱们好好喝一个。不行的，师傅受了伤，体验师叔喝。我还小，也不能喝。 Di malam hari, King Yu dan Paman Li sedang membicarakan tentang Nona Ran bahwa ada sesuatu yang mungkin Nona Ran telah banyak melakukan segala hal. Namun, percakapan mereka terhenti dikarenakan Cise datang dan mengacaukan tempat. Lalu mengancam Cheng Feng kalau tidak, King Yu harus menyerahkan segel naganya kepada Cise. Namun, di satu sisi, King Yu harus menolong muridnya, maka dia merelakan segel naganya diambil oleh Cise. Hey! 四射，哈！回去也活不了，年轻人放了风儿，刚气遇剑，果然小缺印。母亲去世时并未交给我。不要乱动，好，搜我的便是。 让黑蛇搜一搜便知。少爷。 Namun, Cise masuk terlalu dalam ke dunia spiritual yang King Yu miliki. Ternyata itu sudah direncanakan oleh King Yu hingga terjadinya peperangan. 天地呀！ 给你机会了。哎，呵！ 去！ 蛇化！ Akibat ulah Cise, Meridian yang Cheng Feng punya senasib oleh gurunya. Namun di sisi Cheng Feng, dia berusaha tegar di depan gurunya. Dan Paman Hancong memberikan batu roh untuk Cheng Feng. Di malam harinya, Cheng Feng terus berlatih dan berlatih terus, namun niatnya agak memudar dikarenakan kultivasi yang dia punya semuanya sudah terblokir. Air tangisan pun tidak bisa terbendung lagi. Gurunya yang melihat hanya bisa terdiam. Lalu Paman Li akan pergi beberapa hari ini untuk menginvestigasi perburuan harta karun. Singkat cerita, di saat Cheng Feng dan King Yu sedang asik mengobrol, dikatakan King Yu akan pergi mencari harta roh surgawi untuk mengembalikan meridian kultivasinya yang sudah terblokir. Maka dari itu, untuk sementara waktu, Cheng Feng dititipkan bersama Paman Hancong dan King Yu segera lekas pergi. 我很快回来。 Di lain sisi, Nona Ran dihampiri bawahannya, menginfokan bahwa King Yu sudah pergi. Di satu sisi, Paman Hancong bersulih di dalam hatinya agar senior terus berhati-hati di dalam perjalanan nanti. Singkat waktu, Cheng Feng yang sudah mengambil batu roh dari aula
Sedangkan putra Sun Bao yang bernama Su Xin sudah siap menindas Cheng Feng bersama bawahannya. Lihatlah apa yang terjadi. 韩师叔，你怎么来了？ 陈峰， Di kemudian harinya sama kayak kemarin, atas kebohongan Cheng Feng yang menipunya, kali ini dia tidak percaya lagi karena Cheng Feng mengatasnamakan Paman Hancong. Lihat lagi apa yang terjadi. 这次一定要陈峰好看。韩师叔，你怎么来了？峰，你还敢耍我？就算韩从那家伙来了，本少爷也不怕他。 是吗？看来 Paman Hancong memberikan kabar baik untuk Cheng Feng bahwa gurunya akan segera tiba dalam 1 bulan. Dan 1 bulan pun tiba, di mana Cheng Feng sedang mengambil batu roh di aula. Harus tergesa-gesa mendapatkan kabar buruk bahwa gurunya diserang oleh kultivator hebat yang berada di ranah Tianhe. Sesampainya Cheng Feng, di sini kita diperlihatkan ikatan batin guru dan murid yang terlihat saja mungkin masih banyak yang tersirat. Qiang Yu berpesan kepada Cheng Feng, jikalau dia mati hari ini, Cheng Feng harus berjanji untuk menjaga kuburannya dalam kurun waktu 5 tahun. Di sisi Cheng Feng sendiri dia berusaha tegar. Memang jika gurunya harus mati saat ini, sampai wasiat yang gurunya berikan selesai, Cheng Feng baru bisa pergi. Dalam sesi sudah penguburan jasad King Yu, hanya Paman Hancong saja dan anaknya yang berada. Ingat baik-baik bahwa ajudan Paman Li belum mengetahui berita atas matinya King Yu. Di sini kita bisa lihat dari sisi Cheng Feng yang mengingatkan sebelum gurunya meninggal, Cheng Feng selalu saja diberikan motivasi yang besar agar lebih bersemangat dalam menghadapi ujian. Jika suatu saat King Yu sudah tidak berada di sisinya Cheng Feng, dia harus berani menghadapi apapun dalam kerasnya kehidupan. Di satu sisi, Sun Bao bersama anaknya mendengar kematian King Yu malah tertawa senang dan malahan ingin menyusahkan kehidupan Cheng Feng. Ingatlah, orang sakti lahir dari orang baik yang tersakiti. Bawahan Su Xin datang menginjak harga diri Cheng Feng yang sedang menjaga makam gurunya. Cheng Feng di saat itu tidak berdaya. Demi membalaskan ini semua, dia terus bermeditasi sambil menjaga makam gurunya. Dan tidak terasa 5 tahun sudah berlalu. Kini Cheng Feng sudah tumbuh besar, serta Yu'er pun juga sama. Dia menjadi begitu cantik. Yu'er datang ingin memberikan makanan kepada Cheng Feng, sembari memberikan motivasi untuk bersemangat dalam kehidupan. Singkat waktu, Nona Ransiati psikopat datang. Bertepatan juga Cheng Feng baru sampai. Jelas kita sudah tahu kedatangan Nona Ran mau ngapain kalau cuma mau menghina Cheng Feng saja dan mengatakan kalau gurunya hanyalah seorang sampah. Jelas hati Cheng Feng tidak terima dan ada sedikit gertakan oleh Cheng Feng, namun dia tetap saja terpental karena kultivasinya sampai saat ini masih terblokir hingga Cise datang mengacaukan tempat. Dan tidak disangka ularnya menabrak pemakaman King Yu dan Nona Ran dengan Cise lanjut berkelahi di lain tempat. Di satu sisi, Cheng Feng baru menyadari kalau kuburan gurunya sudah terbongkar dan jasadnya pun juga tidak ada. Hanya meninggalkan kotak giok saja di kuburan Cheng Feng, beranggapan kemungkinan gurunya masih hidup. Part 1 kali ini diakhiri Cheng Feng yang mendapatkan kotak giok wasiat dari gurunya. Oke lah kalau gitu, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton filmnya sampai habis. Dan jika kalian ingin mengikuti series ini, gak usah berpikir lama, langsung aja klik subscribe sama tombol loncengnya supaya mendapatkan notif dari Aura Film. Oke, saya cabut dulu. Wassalamualaikum.